Film kali ini berjudul Hot Seat yang rilis tahun 2022. Berkisah tentang seorang mantan hacker yang dulunya tergabung dalam Black Hat. Dia dipaksa kembali untuk meretas sebuah perbankan oleh sosok misterius yang sangat berbahaya. Perbankan yang akan diretas bukanlah perbankan yang memiliki tingkat keamanan kaleng-kaleng, melainkan sistem di perbankan itu memiliki sistem keamanan tingkat tinggi, di mana akan sangat sulit untuk dihack. Jika dia tidak berhasil meretas perbankan itu, dia akan meledak. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Diawali dengan memperlihatkan aktivitas jumlah orang di salah satu taman. Namun tidak seperti biasanya, pemandangan mengerikan tiba-tiba terjadi setelah sebuah bom mobil meledak dan menggemparkan seluruh kota, termasuk Orlando. Ia yang baru saja jogging dan meninggalkan area taman seketika dibuat terkejut dengan ledakan besar yang telah terjadi. Setibanya di rumah, Orlando yang saat itu masih panik akan ledakan tadi malah dibuat tak karuan setelah mendapati istrinya yang melayangkan gugatan cerai pada hubungan mereka. Wanita yang diketahui bernama Kimberly itu menyebut jika selama ini Orlando terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan di hari ulang tahun putri mereka pun, suaminya itu masih tetap saja akan berangkat bekerja. Meski sempat tak terima dengan gugatan cerai tersebut, namun Kimberly yang nampak sudah sangat muak dengan kelakuan suaminya, seakan tak bisa lagi digoyahkan dan tetap ingin bercerai dengan Orlando. Di waktu yang sama, nampak dua petugas polisi yang tengah asik bermain catur. Mereka adalah Wallace dan Jackson. Nampak keduanya memainkan catur dengan cukup serius dan sama imbang. Namun keseruan permainan itu harus terhenti setelah rekan polisi lainnya menginformasikan soal ledakan bom yang baru saja terjadi. Kembali ke Orlando, ia yang telah sampai di kantornya langsung menjalankan pekerjaan seperti biasa, termasuk membantu banyak orang yang mengalami masalah dengan IT. Di kantornya, Orlando juga tidak bekerja sendirian. Ia memiliki rekan kerja bernama Enzo yang juga sama-sama ahli di bidang IT. Tak seperti biasanya, di hari itu Orlando yang tengah bekerja tiba-tiba dihubungi oleh Kimberly. Percakapan yang berlangsung melalui panggilan video itu juga memperlihatkan putri mereka yang tengah bersiap untuk memulai pesta ulang tahunnya. Melihat rekan kerjanya yang tengah melakukan panggilan video, Enzo yang tengil tiba-tiba saja muncul dan mulai bertingkah seolah ia ingin menghibur anak gadis Orlando. Namun sayangnya panggilan video itu tak berlangsung lama. Zoe yang kesal karena ayahnya tak bisa datang ke pesta ulang tahunnya lantas mengakhiri panggilan itu. Tak lama berselang, tepat ketika Orlando tengah sendirian di kantornya, tiba-tiba saja ia mendapat pesan dari sosok misterius. Sialnya lagi, ternyata sosok itu juga telah meretas speaker dan seluruh kamera CCTV di kantor tersebut. Anehnya, sosok yang ditenggarai sebagai hacker itu ternyata juga mengetahui siapa identitas sesungguhnya dari Orlando. Bahkan sosok hacker tersebut mengetahui masa lalu Orlando yang dulunya adalah seorang hacker dengan julukan Red Knight. Diam-diam si Orlando ini hacker ternyata. Tak sampai di situ, Orlando kembali dibuat panik karena ternyata kursi kerja yang sedang didudukinya telah dipasang bom oleh hacker misterius itu. Ia juga diancam untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh sosok tersebut, termasuk merampok perusahaan yang juga sama-sama berada di Hudson Tower, gedung yang sama dengan kantor tempat Orlando bekerja. Meski awalnya sempat menolak, namun hacker misterius yang terus mengancam keselamatan keluarga Orlando jelas telah memaksa pria itu untuk menuruti perintah tersebut. Dalam waktu yang cukup singkat, Orlando bisa dengan mudah membobol sistem keamanan dari targetnya. Namun sialnya, Orlando yang tak memiliki waktu lama untuk menyelesaikan pekerjaannya malah terganggu oleh kedatangan seorang wanita. Dan wanita ini bernama Eva. Wanita itu merupakan gebetan Enzo yang diketahui sedang kesal dan ingin meluapkan amarahnya pada pasangannya itu. Kedatangan Eva nampaknya telah membuat sosok misterius itu menjadi kesal. Karena tidak hanya mengganggu kerja Orlando, tetapi wanita itu juga telah membuat mereka kehabisan waktu. Sehingga aksi peretasan yang dilakukan Orlando pun jadi ketahuan oleh perusahaan yang menjadi targetnya. Alhasil, mau tak mau Eva pun kini harus terlibat dalam aksi tersebut.
Ia yang awalnya menganggap Orlando sedang bertingkah aneh, namun pada akhirnya ia pun berhasil dibuat percaya akan adanya sosok hacker yang turut mengancamnya. Dengan bantuan Eva, aksi Orlando yang sempat akan gagal akhirnya bisa berakhir dengan sukses. Setelah wanita itu mengambilkan flash disk dengan program backdoor di dalamnya. Setelah berhasil meretas sistem keamanan targetnya, Orlando kini diminta untuk mentransferkan dana senilai $2 juta dari perusahaan tersebut ke nomor yang telah disediakan oleh hacker misterius itu. Menariknya, dalam situasi yang sulit itu, tiba-tiba saja Enzo datang setelah cukup lama berada di luar kantor. Ia yang sempat dijelaskan oleh Eva dan Orlando terkait bom di bawah kursi kerjanya malah menjadi ketakutan, dan dengan penuh rasa panik ia pun beranjak pergi menggunakan lift di kantor tersebut dengan cara yang tidak santuy. Dan naas bagi Enzo, meski ia sempat diperingati untuk tetap berada di sana, namun keputusannya untuk tetap pergi ternyata malah membuatnya berujung pada petaka. Ledakan dahsyat seketika terjadi dari dalam lift yang secara bersamaan telah merenggut nyawa pria itu. Saat itu juga semua orang yang ada di Hudson Tower berlarian keluar untuk menyelamatkan diri mereka. Samalnya dengan Wallace dan Jackson. Mereka yang belum tuntas menyelesaikan kasus ledakan di taman tadi malah sekarang harus kembali dibuat pusing dengan ledakan yang terjadi di gedung itu. Kembali ke Orlando. Ia yang masih tak percaya dengan kematoyan Enzo malah dibenturkan dengan fakta lain yang tak kalah mirisnya. Hacker misterius itu mengungkapkan bahwa sosok pria yang matoy dalam ledakan di taman tadi pagi adalah kawan lama dari Orlando sendiri yang bernama Victor. Bahkan ternyata ledakan tersebut juga sengaja dibuat oleh si hacker untuk melenyapkan kawan lama Orlando itu. Hacker misterius itu juga mengungkapkan bagaimana kedekatan antara Orlando dan Victor ketika keduanya masih berada dalam tim Black Hat mereka. Di mana Victor yang kala itu menyandang julukan V-Hovek sempat bekerja sama dengan Red Knight, julukan dari Orlando, dalam membobol data skandal yang menghebohkan dunia di kala itu. Namun entah apa yang terjadi di belakang itu, baik Orlando maupun Victor malah terbebas dari jeratan hukum yang sempat mengancam mereka. Dari sinilah Orlando perlahan mulai bisa menarik kesimpulan bahwa kemungkinan hacker misterius itu melakukan aksinya kali ini semata hanya untuk membalaskan dendamnya. Dan sosok tersebut bisa jadi adalah orang dekatnya sendiri. Sial bagi Orlando, uang senilai $2 juta yang baru saja dikirimkannya ke nomor rekening sesuai arahan hacker misterius itu ternyata sekarang malah dipindahkan oleh sosok tersebut ke rekening atas nama Orlando sendiri. Sontak hal ini pun menimbulkan kekhawatiran pada Orlando. Pasalnya dengan jumlah uang sebesar itu yang tiba-tiba saja masuk ke rekeningnya, maka bisa dipastikan ia akan dianggap sebagai pencuri atau perampok dari aksi peretasan pada perusahaan tersebut. Belum puas dengan menjadikan Orlando sebagai kambing hitam dalam aksinya kali ini, hacker misterius itu lalu memaksa Orlando untuk meretas sistem keamanan di Templar Bonds, perusahaan server dan kontak deposit teraman dan terbesar di Amerika. Dalam waktu 60 menit, Orlando mau tak mau harus bisa menyelesaikan perintah yang diberikan oleh hacker misterius itu, di mana terdapat 6 level keamanan dengan level terakhir yang hanya bisa ditangani secara manual. Dengan kata lain, Orlando kini harus bisa menembus 5 level keamanan agar bisa terbebas dari ledakan di kursi kerjanya. Sementara satu level lainnya akan diatasi sendiri oleh hacker misterius itu. Sialnya saat mulai melakukan aksi tersebut, berita mengenai aksi Orlando telah semakin menyebar dengan menyebut jika dirinya satu-satunya sosok yang berperan dalam aksi pengeboman dan peretasan selama ini. Kondisi juga semakin diperparah karena hacker misterius itu kini memaksa Orlando untuk membuat video pengakuan yang seolah-olah menjelaskan jika dirinya lah sosok tunggal di balik aksi tersebut. Hal itu juga yang membuat Kimberly khawatir, karena ia meyakini jika Orlando bukanlah sosok seperti yang diberitakan media selama ini. Terlebih ia paham betul ekspresi yang ditunjukkan melalui video pengakuan itu, yang memperlihatkan kondisi Orlando yang sedang ketakutan. Kimberly dan Zoe juga sangat meyakini jika Orlando saat ini memang sedang dijebak. Hal itu mereka dasari dari pesan suara yang sempat dikirimkan Orlando sebelumnya.
di mana dalam rekaman tersebut terdengar cukup jelas adanya suara dari sosok lain di belakang Orlando sendiri. Di waktu yang bersamaan, Wallace dan Jackson yang berperan sebagai penjinak bom terlihat sedang menuju ke lantai 10 tempat di mana Orlando berada. Di tempat itu juga mereka mulai menyadari jika ternyata masih ada satu orang lagi selain Orlando yang mereka yakini sebagai Sandra. Namun mereka yang awalnya akan merangsek ke ruangan Orlando terpaksa harus berpencar karena ternyata di lantai 4 diketahui masih ada orang lainnya yang harus mereka selamatkan. Alhasil Jackson lah yang ambil bagian dalam tugas kali ini. Bersamaan dengan tim SWAT, Jackson yang sudah berada di lantai 4 akhirnya bisa membobol paksa masuk ke ruangan tersebut. Betapa terkejutnya mereka setelah mendapati sosok yang terperangkap di ruangan server itu ternyata adalah Harris, sosok pemilik Hudson Tower sekaligus juga petinggi di Templar Bonds. Sial bagi Jackson, ia yang sedang berusaha mengamankan jasad Harris malah mendapati adanya bom di ruangan tersebut. Ia yang tak ingin adanya korban jiwa akhirnya memutuskan untuk mengamankan sendiri bom itu. Dan naas baginya, waktu yang teramat singkat tak memungkinkan bagi Jackson untuk menjinakkan bom tersebut. Alhasil, ia pun harus menegang nyawa dalam ledakan itu. Di lantai 10, Wallace yang tak terima dengan kematoyan Jackson lalu menyelinap masuk ke ruangan tempat kerja Orlando. Dari sinilah akhirnya ia mengetahui fakta sebenarnya, bahwa ternyata Orlando hanyalah orang yang dimanfaatkan oleh sosok misterius, sementara Eva hanyalah Sandra dari sosok misterius itu. Namun kedatangan Wallace secara diam-diam ternyata malah diketahui oleh hacker misterius itu. Ia pun akhirnya dipaksa untuk keluar dengan ancaman dari hacker itu. Setelah melalui banyak ancaman yang didapat, Orlando pada akhirnya berhasil meretas sistem keamanan level 5 dari Templar Bonds. Dan kini saat baginya untuk terbebas. Namun bukannya menepati janji yang telah dibuatnya, hacker misteri itu malah berbohong dan membiarkan Orlando tetap terjebak dengan bom di bawah kursinya. Sementara ia sendiri akan melanjutkan aksinya pada level 6 di Templar Bonds. Tak butuh waktu lama bagi hacker misterius itu. Dengan berbekal bola mata Harris, ia pun bisa dengan mudah mengakses ruang brankas yang berisi dengan banyak data penting di dalamnya. Sementara Orlando yang mengetahui hacker misterius itu sedang berada di ruang brankas, lalu mencoba untuk meretas pintu brankas dan menutupnya agar sosok misterius itu bisa terperangkap di dalamnya. Namun ternyata upaya yang dilakukan Orlando diketahui oleh hacker misterius itu. Ia yang seharusnya masih disibukkan dengan mencari data penting yang dibutuhkannya, terpaksa harus keluar lebih dulu sebelum akhirnya pintu brankas benar-benar tertutup. Di saat yang bersamaan, Wallace yang sempat mencoba menjinakkan bom di bawah kursi Orlando ternyata malah tak sanggup untuk melakukannya. Ia menyebut jika bom itu telah dirancang untuk meledak dengan berat tubuh Orlando sebagai pemicunya. Menyadari bom itu tak mungkin dijinakkan, Orlando lalu memutuskan untuk meledakkan bom di kursinya sendiri dengan mengempaskan kursi tersebut ke dalam lift. Secara mengejutkan, Orlando yang seharusnya mati dalam ledakan tersebut malah berhasil selamat. Dengan gagah berani, ia mengempaskan kursi kerjanya jatuh ke lantai dasar lift. Sementara dirinya terus bergelantungan di ruang lift tersebut. Setelah diselamatkan oleh tim kepolisian, Orlando yang melihat foto Enzo seolah tercerahkan dengan siapa sosok asli di balik hacker misterius itu. Secara mengejutkan, ia yang tiba-tiba teringat tentang pembahasan film dengan si hacker misterius, seketika itu juga menyadari bahwa selama ini Enzo lah yang telah merancang semuanya. Sementara itu, Kimberly dan Zoe yang saat itu sedang berada di lift untuk menemui Orlando malah tak sengaja bertemu dengan Enzo. Dan sial bagi keduanya, Enzo yang membekali dirinya dengan sepucuk pistol lalu membawa Kimberly dan Zoe menuju ke atap gedung. Bahkan ia tanpa ragu memasang bom di tubuh anak perempuan itu. Kembali ke Orlando. Ia yang terus mencari keberadaan Enzo malah mendapati mantan rekan kerjanya itu yang kini sedang menyandra Kimberly dan Zoe. Alhasil, aksi tembak-tembakan pun tak bisa terelakkan. Dalam aksi tersebut, Wallace yang sempat berusaha menembak Enzo malah terkena tembakan oleh hacker itu.
Sementara Orlando yang menyadari adanya celah lalu melesatkan tembakannya ke arah Enzo, yang membuat mantan rekan kerjanya itu mati seketika. Namun ternyata itu bukanlah akhir dari segalanya. Karena saat ini Zoe malah terjebak dengan bom waktu di tubuhnya. Meski sempat sangat khawatir dan pasrah dengan kematian yang mengancam keluarga itu, namun pada akhirnya mereka semua bisa selamat setelah Wallace berhasil memotong kabel pemicu di bom tersebut. Di akhir film terlihat Orlando yang telah kembali bersatu dengan istri dan anaknya. Mereka nampak begitu bahagia setelah melalui perjuangan berat bersama. Dan tampaknya tak akan ada lagi gugatan cerai yang akan dilayangkan oleh Kimberly setelah menyadari betapa besarnya tanggung jawab yang Orlando lakukan untuk keluarga mereka. Dan film ini pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah kisah dari Orlando, mantan hacker yang harus kembali seperti masa lalunya. Jika sobat suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa share video ini ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.